Halo, kembali lagi bersama saya Rio Adam di YouTube Kaltim Live di rubrik Deep Talk. Kali ini di episode ini kita kedatangan narasumber yang produktif banget. Hampir semua apa yang dia kerjakan itu pasti diikuti oleh banyak anak muda dan quote unquote anak-anak skena di Balikpapan gitu dan mudahan apa yang dia kerjakan ini bisa memberikan dampak positif juga kepada anak-anak muda di Balikpapan khususnya apalagi nanti mungkin bisa sampai sekaltim. Beliau adalah kreatif director dari Anak Muda Balikpapan dan juga promotor BPN Go. Kak Bambang Pujono atau alias Kak Beng. Terima kasih Kak atas waktunya. Halo. Kak, thank you loh Kak di tengah kesibukan. Sebenarnya sibuk enggak juga ya? Ya seperti tadi kita ngobrol di Iya. awal ya, kalau lagi sibuk bisa sibuk banget, kalau nggak sibuk ya bisa nganggur banget seperti itu. Itu risiko anak kreatif Ya kayaknya seperti ya. itu. Nah, eh aku pengen ngobrolin hari ini tuh spesifik soal kreativitas, Ya terutama di lingkungan anak-anak muda di Balikpapan. benar. Dimana Kak Beng juga sebenarnya udah hampir puluhan tahun gitu Hmm. berkecimpung di sini ngepromotorin anak-anak muda dan lain-lain. Tapi sebelum jauh ke sana, aku pengen lebih kenal Kak Beng sih, Oke. lebih dekat gitu supaya penonton kita juga tahu sih Kak Beng itu latar belakangnya dari mana sih dan lain-lain. Oke, 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 oke. Gitu deh. Jadi masa kecil dan Jadi remaja Kak Beng masa itu kecil, gimana? masa kecil ya. Heeh. Kalau masa kecil normal ya seperti anak-anak kecil yang lainnya. Heeh. Cuman emang setelah beberapa kali ngerimain emang anaknya kompetitif dari dulu. Oke. Kompetitif dalam hal pengen beda dari yang lain. Mm-mm. Bukan pengen jadi juara atau apa, tapi pengen beda dari yang lain. Mm-mm. Itu kebayang ya, Iya iya kayak iya iya. bukan mau jadi juara satu, juara Heeh. dua atau juara tiga, tapi pengen beda. Heeh. Pengen jadi. Misal contohnya pada saat ada ujian sekolah, Mm-mm. ada nilai ujian menyanyi, Mm-mm. anak-anak semua nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang, gue pengen nyanyi lagu yang lain. Gitu gue mati-matian tuh belajar lagu Jawa namanya Lir Ilir kalau kamu Oh tahu. iya. Nah, dari situ tuh itu tuh mulai kebayang, oh emang dari dulu emang anaknya aku tuh bukan kompetitif ya, tapi pengen beda dari yang lain. Oke. Dan ternyata mindset itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Kesadaran itu sudah ada dari sejak kecil atau? Waktu kecil tidak sadar. Heeh. Tapi begitu mulai kesini, mulai masuk usia 30-an, emang lagi banyak gimana ya namanya ngeriwain gitu. Ngerimain apa yang Ngerimain lagi, dulu-dulu apa gitu yang ya. dulu-dulu. Nah itu baru sadar tuh. Oke. Hal-hal kecil di waktu kecil yang ternyata impactnya besar sampai sekarang. Berarti memang mostly mungkin otak kanannya itu memang lebih dominan ya berpikir Oh kreatifnya itu gitu, otak lebih. kanan ya kalau itu ya. Iya. Oke. Katanya kan gitu ya. Aku juga nggak tahu kan Nah, pakarnya. pelajaran biologi saya bolos terus nih. Karena jujur dari dulu dari SMA kembali lagi ya kalau dari kamu tanya masa SMA saya seperti apa, saya bukan anak akademis Heeh. gitu. Jadi. Jadi emang anak yang pernah sekolah di SMA, Heeh. terus rebel, Mabol. nggak Madol. mabok, ya rebel lah rebel. Akhirnya konflik bersama guru, nggak naik pindah. Oke. Nah, seperti itu tuh. Gitu. Yang ini jangan dicontoh ya. Jangan tuh, nggak boleh. Nah, konflik dalam rangka membela diri waktu itu. Heeh. Seperti itu. Heeh. Cuman ujung-ujungnya kok di rapat dikasih nilai 3 dan ternyata nilai 3 itu nggak naik, bisa Iya. bikin nggak naik kelas ya udah. Akhirnya dari SMA 6 saya moving ke SMA 3. Heeh. Tapi di SMA 3 jujur aku lebih banyak explore diri sih. Oke. Karena kan tahu sendiri ya the life kehidupan di kampung baru yang begitu raw, yang apa segala Ya, macam. Texasnya Balikpapan ya Yes, gitu itu. ya. Apalagi zaman itu Kak ya. Zaman itu. Apalagi zaman Di itu. situ saya baru tahu kalau sawung ayamnya mati gitu. Kalau aku nggak sekolah di SMA 3 nggak tahu tuh yang kayak gitu. Apa nih rame-rame? Lihat, iya ayamnya mati. Ternyata aku cerita ke rumah sama ibuku, jangan diulangin kayak gitu nanti kamu ditangkap polisi. Oh gitu. Sebrongs itu berarti zaman itu ya. Sebrongs banget. Dan itu belum ada SMA 8 ya. Ah, Itu masih cuman SMA 3, sebrongs itu SMA 3. bisa survive lulus dari SMA 3 pada zaman itu ya udah suatu anugerah sebenarnya ya. Ya gitu. Karena Bisa bertahan di tengah-tengah ya. tongkrongan itu ya. Karena ceritanya wah itu sih ngeri sih. Mending SMA 3, ya SMA jangan 3 diceritakan emang, lah tapi. iya sih. Tapi mending jangan diceritakan karena nggak patut dicontoh untuk generasi muda. Dan gitu. cerita-cerita zaman saya SMA pun juga tidak patut dicontoh sebenarnya. Karena beberapa ya akhirnya karena itu lingkungan, Iya. jadi ada beberapa hal yang gitu. Tapi eh
bener ada satu tulisan atau satu orang ngomong, kalau kamu nggak nakal di waktu SMA, kamu nggak bakal punya cerita. Iya benar. Karena sampai sekarang kalau aku ketemu sama teman-teman SMA aku yang keceritain ya emang kelakuan kita yang manjat pagar itu, kelakuan kita yang anak-anak olahraga kita malah bolos di jembatan baru, yang kayak gitu-gitu. Dia Iya punya cerita sebenarnya. benar, karena kalau nggak ada cerita apalagi yang kita punya kan. Seperti itu. Karena itu yang menguatkan kita, mengikat kita sebagai individu kan, Benar. gitu, dengan ketemu teman-teman lama dan lain-lain, sisi itunya. Nah, lalu setelah lulus SMA itu apakah langsung kerja atau bagaimana Kak? Langsung kerja. Jadi dari SMA pun aku udah kayak pulang sekolah, itu hitungannya semi kerja atau freelance atau gimana, freelance ya nyebutnya, karena waktu itu pun juga aku kerja di satu radio di bagian musik director. Oke. Jadi sampai rumah, pulang sampai rumah makan, terus aku langsung pergi ke radio. Waktu itu radio SBI. Oke. Gak tahu kayaknya anak-anak zaman sekarang Gak tahu deh Kak. Itu harus usia Itu legend. 30-an baru tahu Legend. radio SBI. Betul. Suara Balikpapan Indah. Iya. Nah, aku kerja di situ di lantai 10 Hotel Bina Kutai pada saat itu. Benar. Nah, tugas aku tuh cuma kayak nge-burning CD. Oke. Bukan nge-burning sih, tapi yang kayak ngopi. Jadi nyusunin lagu-lagu yang dapat dari record company. Oke. Dan label-label seperti itu nyusunin. Terus sama bikin tanggal lagu, masukin ke playlist radio yang seperti itu. Gitu. Cuman dari situ pun juga jiwa kompetitifku ada banget dari dulu gitu. Emang jiwa kompetitif ini yang pengen beda dari yang lain. Itu tuh yang bikin aku berbeda dari yang lain sih. Jadi dulu radio SBI itu adalah radio yang selalu muterin lagu paling baru. Betul, benar, gitu. benar. Di setiap harinya saya selalu berpikir gimana cara dapetin lagu baru, gitu. Ternyata dengan bekerja sama record company itu bikin nggak cukup, itu nggak cukup, gitu. Jadi tiap jam 5 sampai jam 7 aku nongkrong di Binet, warnet. Ini tuh aku downloadin lagu. Anjir, legend banget Binet. Kalau yang tahu Binet, ada yang tahu Binet gak ya? Ya Allah, gak ketahuan deh usianya. Gitu. Nah itu ada warnet namanya Binet. Iya. Aku juga tahu. Nyari lagu yang gak dipunya radio aku. Terus yang aku cari, aku buka tuh chart Billboard. Terus aku buka chart di radio kota-kota lain. Radio lagu apa sih yang gak ada di tempatku? Ku cari. Terus ku seleksi lagi mana yang bisa masuk radio. Yang seperti itu. Itu berarti 2006, 2007? 2004, 2005. Oke. Aku lulus kan tahun 2005. Gitu. Berarti kakak sudah digaji gitu? Nah itu cuma dapet ini doang, uang transport. Oke. Gue ingat banget gue tuh 250.000 kalau gak salah ya. Sebulan. Iya. Tapi kan zaman itu banyak ya. Banyak banget lumayan. Kak. Bensin masih 1.500 Kak. Jadi kerjanya tuh kalau ke Binet itu tuh surfing, terus kita lihat radio-radio populer di kota-kota lain untuk supaya chart kita itu sama. Jadi pengennya walaupun kita tinggal di Balikpapan, tapi secara tanggal lagu radio itu bisa sama dengan kota-kota besar lainnya kayak Surabaya, Bandung, Jogja dan yang lain-lain. Karena setauku di tahun itu aku 2004-2005 itu masih SMP. Dengerin radio banget kan? Masih dengerin radio, SBY salah satunya, dan biasanya kalau dulu aku SMP 1, jadi kalau setiap ke lab komputer tuh biasanya buka ngecek itu Hard Rock FM dulu. Karena dulu Hard Rock FM mungkin satu-satunya yang aku tahu. Yang punya website. Setelah itu apalagi yang nggak tahu. Prambors punya ya? Prambors sudah ada. Dan pada saat kamu dengerin hard rock, pada saat kamu dengerin SBI, secara lagu kurang lebih aja kan. Betul. Karena pengennya seperti itu. Tadi kamu bilang kamu suka banget MCR apa segala macam. Pertama kali dengan MCR di mana? Radio. MTV. Padahal kalau kamu denger radio duluan aku yang muter. Helena tuh pertama kali yang muter SBI. Duluan Helena dibanding album pertama Helena dong ya, seperti Helena. Itu. Nah jadi mungkin konsepnya itu kayak kalau di Jakarta tuh ada Trax Ambassador kali ya. Trax Ambassador tuh kayak gitu kan. Sempat bikin juga yang seperti itu. Bekerja sama suatu brand kartu gitu yang warna merah, udah tahu ya, ini boleh boleh sebut ya. Nanti kalau udah kerja sama bisa sih saya telepon nih Nah dulu tuh kerja sama itu dulu pernah juga bikin acara nyari anak-anak sekolah ikutin program itu. Tapi kalau untuk Balikpapan emang beda culture ya, jadi kayak
kurang work sih. Iya. Berarti memang tahun ini udah 20 tahun Kak Beng itu terjun ke industri ini gitu. Anak muda. Menurutku ya anak Karena muda. dulu pun aku kerja di radio pun juga radio anak muda. Iya benar. Jadi emang dari dulu terbiasa untuk kayak cari tahu apa sih yang anak muda suka. Oke. Sampai sekarang gitu ya. That's why kenapa akhirnya terlibat aktif di Anak Muda Balikpapan, Yes, di bener. PPN Go, dan berbagai macam platform yang tadi diceritain sebelum ini di tag gitu. Yap. Nah, aku masuk ke ini deh, Kak Beng, yang soal Anak Muda Balikpapan ini. Ini ide awal ini dibuat itu gimana Kak? Atau Anak Muda Balikpapan? Iya, Anak Muda Balikpapan, AMB-nya Nah, sendiri. jadi Anak Muda Balikpapan itu tuh emang udah ada dari tahun 2011 atau 12. Itu waktu itu yang buat Anak Muda Balikpapan pertama kali itu ada Reza Ardani. Oke. Nah, Reza Ardani, dia itu foundernya Anak Muda Balikpapan. Yang di situ waktu itu zaman itu masih ada banyak grup lain. Oke. Berseru-seruan di Twitter. Oh iya. Jadi itu hanya untuk seru-seruan doang. Untuk kayak saling sapa di Twitter. Terus kan anak Balikpapan tuh suka banget tuh yang ribut di Twitter tuh saling nyapa satu sama lain. Nah, itu AMB tuh jadi wadahnya pada saat itu. Seperti itu. And then Reza Ardani punya pasangan pada saat itu, Sofura Mafi. Nah, Sofura Mafi membawa platform Anak Muda Balikpapan itu ke Instagram. Saya masuk di tahun 2016. Jadi pada saat itu udah 2 tahun kenal mereka, karena kan mereka saya libatkan di acara aku pop up market BPN. Nah, saya libatkan, akhirnya ngobrol-ngobrol, kayaknya seru deh kita bikin AMB Boys and Girls pada saat itu. Jadi emang aku dari dulu suka banget dengan bukan suka ya. Jadi di tahun 2011 aku tuh pernah dipercaya sama suatu brand untuk bikin duta-dutaan. Untuk brand ambassador itu. Boleh disebut gak sih produknya? Gak apa-apa. Boleh ya. Jadi duta AM3 pada saat itu. Nah 2011 tuh udah bikin duta AM3 tuh ditunjuk sama pihak Indosat. Mau gak Beng kamu bikin gini. Terus itu aku jalanin sampai di tahun 2014. Di tahun 2014 tapi nyambinya di tahun 2013 tuh aku juga sambil bikin ekspresi look waktu itu. Di Kaltim Post. Nah itu aku ketemu Theo. Kayaknya seru deh kita bikin kompetisi model-modelan seperti itu. Jadi emang mainnya tuh anak-anak muda aja gitu. Karena waktu itu aku ngerasa industri model itu gak seperti ini. Harusnya seperti itu gitu. Ngasih contoh model tuh kayak gini loh badannya. Seperti ini apa segala macam. Belum ada tuh influencer dan lain-lain tuh belum ada. Influencer itu baru ada tahun berapa deh gue? 2016 kali 2017. Itu pun kayaknya masih awal-awal. Itu pun nyebutnya bukan influencer ya. Emang KOL dulu ya kayak. Selebgram. Emang dia terkenal gara-gara Aks FM, pindah ke IG, dia bawa fenomena bekelai-bekelainya dulu itu. Masih awal-awal seleb tweet dulu. Ya, seleb tweet dulu. Ada Amrezi. Ya, benar. Banyak sih seleb tweet. Iya, seleb tweet juga. Seleb tweet kan dulu karena 2010-2011 itu ya aku juga cukup intens main Twitter. Iya. Dan ada anak Balikpapan juga kan seleb tweet si Karisma itu. Iya. Seleb tweet sampai akhirnya dia punya buku dan lain-lain. Itu apa segala macam. Banyak juga sih Balikpapan seleb tweet sebenarnya. Dan akun Balikpapan tuh paling terkenal waktu itu bukan AMB, tapi punyanya si Thomas. Bukan Thomas, Bambang Heru. Thomas sama Bambang Heru. Kota Balikpapan atau apa gitu. Oh iya, Kota Balikpapan. Mas Aris. Yang punya Mas Aris. Yang dibeli sama Mas Aris. Iya, benar. Lalu kita sampai tahu belakangnya ya. ini internal banget nih pembahasannya. Karena kita sebenarnya satu alma mater. Iya, jadi kayak tahu-tahu gitu ya dari ngobrol. Oke, berarti sebenarnya AMB itu yang buat Furo dan Reza Ardani. Karena aku tahu Furo itu masih di Jogja pada saat itu, masih kuliah. Dia emang bikinnya dari Jogja. Dari Jogja apa segala macam. Nah, pada saat mereka 2016 balik ke sini, ketemu, aku ngobrol, bikin ya udah gitu. Jadi shapingnya sampai akhirnya AMB jadi kayak sekarang itu di 2016. Awal mulanya 2016. Karena kan akhirnya kita pengen bikin suatu acara yang akhirnya anak-anak muda itu tahu ada AMB itu gini gitu. AMB itu bukan komunitas, AMB itu seperti ini gini seperti itu. Emang harus ada pemantiknya gitu. Jadi kalau ditanya AMB itu apa sih Kak sebenarnya? Wadah. Tapi awalnya ya kan, tapi sekarang mulai ke sini mulai kuarahkan ke media. Media untuk anak muda Balikpapan. Tapi enggak jadi manajemen talent? Enggak.
Nah akhirnya itu menjadi sampingan orang-orang di belakangnya itu. Oke. Karena kan banyak juga kayak Furo sendiri kan punya Ya, apa buat buat sibuk sibuk yang dan seperti itu. lain-lain ya. Ya Furo juga teman juga sih kita. Kak Hmm, kalau dia habis melahirkan sih jadi iya, agak lagi sedikit masa repot. mama-mama Iya, rempong ya. gitu. Karena aku juga lumayan sering nongkrong di Kaya sih. Nah, kalau kamu, jadi pada saat Reja dan Furo part away, Hmm, nah di situ dah akhirnya AMB bener-bener aku yang fokus karena mereka berdua udah nggak ngurusin lagi, oke. gitu. Sibuk dengan kehidupannya masing-masing dulu, Hmm, gitu. Dan Furo itu mulai terlibat lagi pandemi itu udah mulai, ayo dong Fu balik lagi nih hmm, bantuin aku gini hmm. gini gini. Kalau Reza udah bener-bener susah banget ya karena kan dia di Jakarta juga Iya, kan, iya. seperti itu. Berarti AMB Boys and Girl ini udah berapa tahun nggak? Harusnya kalau tahun depan 10 tahun. Wow. Cuman kan emang vakum. Karena Oh, kan kupikir habis 2020 dunia ini berakhir ya. jangan dong. Nah, karena aku ngerasa juga pemilihan itu di tahun 2021 aku merasa kayak pemilihan di Balikpapan ini kok kayak gini-gini aja atau apa segala Hmm, macam. Terus juga aku ngerasa escaping. escaping, oke. Escaping banget. Hmm. Jadi aku waktu eh ngurusin anak-anak AMB Boys and Girls tahun 2020 itu bingung mau ngobrol apa. Kenapa? Ya nggak tahu kayak bingung aja kayak ya itu escaping aku nggak Oke. tahu Iya, apa iya, yang iya. ada tapi ternyata itu balik lagi ke akunya kayak kurang into ke mereka Oke, gitu. oke. Dan akhirnya Fura udah maksa dari tahun 2023 dia bilang ayo Kabeng ayo Babeng bikin lagi Heeh, 2024 juga bikin tapi kayak nanti dulu deh gitu. heeh. Akhirnya 2025 bikin lagi lah Bikin lagi. AMB itu. Berarti udah berapa kali 16, dilaksanakan? 17, 18, 19, 20, Heeh. vakum 25, baru ada lagi 6 kali. Oke, 6 kali ya. Karena lulusannya termasuk salah satunya Rehan kan? Rehan, Rehan. terus ada Natasha, Heeh, Sevia, heeh. mostly semuanya jadi konten kreator. Iya. Ah, Karena emang dari dulu aku tuh pengennya ada pemilihan di Balikpapan yang nggak semuanya anak muda itu mengincar selempang. Jadi bener. tujuan utamaku itu aku look up-nya itu Gadis Sampul. Aku tuh memang pengen Ya, ya. mereka ikutan ini yang punya media ini Heeh. jadikan batu loncatan mereka untuk bisa kenal dengan banyak Kayak orang. Aneka Yes zaman dulu Yes, ya, zaman kita gitu. dulu gitu kan. Ah, Gitu. Tapi kan itu batu loncatan untuk jadi artis. ya, Nah kalau ini jadi konten kreator seperti oke. itu. Jadi benar-benar aku develop, aku ajarin sampai benar-benar bisa. Jadi mostly Mhm, yang lepasan 10 besar AMB itu pasti bisa ngedit video, udah pasti bisa. mhm. Bikin konten tuh udah pasti bisa. Tapi kembali lagi ke anak-anaknya Mau untuk atau enggak. konsisten. Nah, Ya, 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 gitu. benar-benar. Nah, kan ada banyak nama ya yang kita kenal hari ini Mm-mm, itu udah di nurturing ya atau di bahasa ininya apa ya? Dibantu sama Kak Beng dan AMB gitu untuk mm-mm. jadi ya tadi influencer dan lain-lain. Rahasianya apa, Kak? Sampai mereka bisa jadi stand out gitu sekarang. Gak ada rahasianya. Masa sih? Tapi lebih kayak kalau aku tuh Kan ada proses seleksi dong. nah dari Nah, proses seleksi itu aku sudah terlibat dari awal. oke. Nah kalau dibilang milihnya gitu itu pakai intuisi. Nah, gimana sih jelasnya? Aku ngerasa kayaknya anak ini bagus secara sosial media, lihat dia ngobrol apa segala Heeh, macem. heeh. Nah itu udah intuisi tuh. Aku Oke. mau Furo tuh biasa kita udah intuisian Heeh. gitu. Oke ini bagus, ini bagus, ini bagus. Walaupun dia masih raw banget gitu ya. Masih raw banget karena aku udah kebaca sih. Heeh. Masih bisa kelihatan ya. Nah itu yang aku syukuri. Oke. Syukuri dari apa yang dikasih Tuhan ke saya. Hmm. Aku tuh punya intuisi seperti itu sih. Hmm. Jadi kayak di tahun 2013 aku bikin ekspresi look. Hmm. Aku dapat model dan emang tuh udah bagus banget. Pernah dengar Laras Sekar? Laras. Laras Sekar Kayaknya pernah. model Heeh. Balikpapan. Heeh. Nah, after dia menang dari ekspresi look itu aku develop. Begitu dia lulus langsung aku carikan agensi di Jakarta. Heeh. Di Jakarta mungkin juga karena dia terlalu zero size kurus atau apa segala macam akhirnya bukan begitu work ya. Heeh. Someday dia ketemu dengan orang yang tepat mungkin waktu itu Lucky Ali fotografer gitu apa segala macam bikinkan dia semacam apa sih nyebutnya itu Polaroid. Kita kalau bahasanya Oke. model tuh Polaroid, Hmm. foto update terbarunya ternyata foto itu dilihat sama agensi Paris. Hmm. Jadi itu model Indonesia Iya. yang membuka gerbang Sampai ke Paris bisa Fashion Week sekarang. Paris Fashion Week itu Heeh. anak Balikpapan, Oke, Laras Sekar itu. menarik. Itu anak Semala juga. Oh iya, angkatan? Lulus tahun 2015. Oh, jauh Di banget. bawahmu ya. Iya.
Aku mah udah Kayaknya kakaknya kamu kenal seangkatanmu. Lana Senja, anak semansa. adik kelasku lagi itu juga. Serius? Masih adik kelasku. Dia Coba nikah iya. sama temanku. Nah, seperti itu. Seangkatan sama aku. Oke, berarti memang sebenarnya karena Kak Beng juga sebenarnya udah mengerjakan yang dulu-dulu itu ekspresi look dan lain-lain sampai nemuin seorang Lara Sekar itu gitu. Makanya that's why kenapa AMB itu bisa jadi kayak sekarang gitu kan. Dan bahkan sekarang udah bukan hanya jadi wadah tapi juga jadi media kan buat anak-anak muda. Nah, kalau pergeseran jadi media itu sendiri tuh mulai kapan nggak? Mulai 2018. Jadi mulai pada saat sama Sofuro itu kita ngobrol, dia udah lulus, kalau nggak salah 2018 dia udah lulus. Udah lulus, dia balik ke sini, kita ngobrol-ngobrol apa segala macam. Terus aku ajak tuh beberapa teman-teman circle kita kayak guys, Ripe gitu apa segala macam untuk ngebantu. Udah pelan-pelan kita arahkan ke media. Tapi emang fokus kita tuh anak sekolah dari dulu. Oke. Gara-gara pandemi, akhirnya kita lumayan lost tuh. 3-4 tahun baru mulai strukturnya aku baikin lagi. That's why sekarang aku selalu mencari konten kreator bener-bener anak lulus baru lulus kuliah. Oke. Karena tren itu kan selalu bergeser. Jadi nanti kalau misalnya dia udah oke, dia bisa masuk ke tahapan yang lain, dia pasti juga akan mencari pekerjaan yang lebih bagus lagi kan. Gue akan nyari lagi itu. Itu untuk jadi apa dia di konten KMB? kreator sama kontributor. Oke. Jadi yang bantu nyari itu siswa berprestasi sekarang, guru gitu. Jadi makin kesini aku tuh cuman pengen AMB itu jadi mading digitalnya anak muda. Sekolah seperti itu. Menarik. Nah itu ada gak sih mading masih? Tidak ada. Sekarang. Makanya harus tidak ada mading jadi ya. Terus kan eksistensi mading itu cuman cukup sampai di sekolah aja kan. Nah itu pengennya mading yang skala sekota Madianya lah. Iya gitu. benar. Karena dulu sebenarnya di angkatan kita ada perlombaan mading antar kota Madia. Bener. Gitu. Sekarang udah gak ada deh kayaknya mading. Kayaknya gak. Karena kalau aku ke sekolah-sekolah gitu kayaknya kosong, isinya cuman promo-promo aja. Iya. Free kartu ini. Gitu. Atau lomba-lomba. Iya. AMB sendiri tidak hanya sekedar untuk melahirkan talent-talent tadi, tapi juga memberikan wadah buat anak-anak muda ataupun hal-hal yang sifatnya positif dari Kota Balikpapan gitu untuk dipublikasikan dan dilihat banyak orang gitu. Nah, terus tadi sempat cerita juga soal kontributor atau konten kreator tadi. Nah, walaupun sempat vakum, tapi aku intuit banget sama AMB sih sebenarnya. Karena aku jurnalistik gitu dan aku mengapresiasi sebuah karya media yang baik gitu dan menurutku AMB one of a kind di antara akun-akun media sosial di Balikpapan. Terima kasih. Unik, punya keunikan, informatif itu sudah pasti dan memberikan ruang buat bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya ramai dibicarakan, tapi juga ya tadi ada guru berprestasi, murid berprestasi, menurutku itu penting sih buat kita tahu gitu. Nah, apa yang menjaga Kak Beng ya walaupun sempat vakum tapi akhirnya tetap konsisten sampai sekarang? Sebenarnya itu tuh akarnya AMB yang udah kita bangun dari dulu, yang untuk anak-anak sekolah lagi. Kalau untuk akhirnya aku adakan lagi di tahun ini untuk konsisten, ya cuman kayak back to the rootnya aja sih, balik lagi ke akar gitu. Tapi kalau ininya sendiri apa namanya? Tantangannya sendiri di era sekarang apa? Tantangannya itu tadi kita harus bisa ngikutin apa yang dimau oleh anak muda. Jadi kalau kamu misalnya ngelihat, jadi apa sih yang dimau di anak muda Balikpapan apa sih yang dimau? Aku nggak tahu soalnya udah tua. That's why gue nge-hire nih anak-anak. Lu bayangin, saya yang lahir tahun 88 harus bisa ngobrol dengan anak yang baru tahun 2008. Bedanya 20 tahun. 20 ya? Iya. Tahun tuh bener-bener yang kayak, oh gitu, iya Kak Beng nanti dia kayak gini. Oke, aku lihat dulu gimana pas segala macam. Sometimes makanya kalau aku supaya bisa riding the wave ini, jadi emang aku sudah kayak bikin schedule. Schedule bangun tidur, aku buka TikTok 2 jam. Ngikutin apa yang itu, yang aku lihat apa segala macam. Sebelum tidur pun juga aku buka TikTok. Jadi pada saat aku tahu apa yang lagi baru apa segala macam, tuh langsung aku send ke kontributor aku. Nanti kita bikin kayak gini apa segala macam. Jadi yang kalau teman-teman seusia aku ngelihat, ih kontenmu kok
apa ini kok nge-review nggak jelas, karena cuma ngomong, bahkan kadang pakai kamera yang itu di Iya iya kelihatan iya di iya. muka iya. gitu. Karena itu habitnya anak muda zaman sekarang. Oke. Anak sekolah emang kayak gitu. Oh iya. Serau itu, maksudnya mereka bikin konten ya. Ya itu yang relevan Kalau buat mereka seperti itu kan. kalau bahasa kita nyebutnya bebodokan. Oh iya iya Nah, benar. Semakin raw, semakin bebodokan tuh yang suka. Itu yang relevan hari ini tuh buat mereka itu kan. Iya iya iya. Bahkan itu yang ditonton 100.000 orang kalau di AMB yang seperti itu. Yang kayak kemarin waktu susah bensin, tiba-tiba kontributorku tuh iseng-iseng aja keliling cari bensin, ditanya-tanyain penjualnya apa segala macam. Yang kayak gitu tuh yang disukai rame gitu. Review makanan bilang, ini enak, ini enggak. Tapi sekarang lebih suka mereka gimana makan 50.000 berdua kenyang. Jadi mereka tuh suka bikin ngehack. Iya. Beli ayam ini sama nasi, satu porsi terus dibagi dua. Berapa harganya? Yang penting kenyang kayak gitu. Mereka butuh konten-konten yang seperti itu. Buat apa berarti aku bikin konten pusing-pusing riset. Kemarin gue punya konten emang tapi akhirnya aku take down karena menurut aku itu kriminal ya. Jadi gitu. Jadi anak muda zaman sekarang tuh punya kebiasaan. Mereka tuh punya botol parfum kosong. Tapi kalau sudah kosong mereka isi parfumnya di Miniso atau KKV yang sampel. Jadi masukannya ada caranya cuy. Kok bisa? Nah nanti gue kasih lihat kayak gitu. Kepikiran. Kita bikin konten yang kayak gitu. Tapi karena banyak yang protes akhirnya gue iyalah, jangan lah. Karena kriminal iya, kan. jangan. Tapi emang anak muda zaman sekarang seperti itu. Kayaknya anak muda zaman dulu lebih parah sih. Iya sih. Ya lagi langsung maling ya. Yang dipindahin gitu ya. Ya ditetes-tetes gitu. Tapi itu buat mereka fun kali ya. Fun gitu kan. Nah aku ngambil sisi funnya itu. Oke. Seperti itu. Iya. Jadi memang itu sih yang susah buat yang sudah umuran kayak aku ya mungkin ya. Yang kayak aku aja susah juga untuk catch up. Tapi untungnya di usia kayak kita ini, kita itu jadi pendamping buat mereka. Iya, setuju sih. Pendamping dalam artian akhirnya jangan yang kayak gini nanti itu bakal rame di sosial media yang kayak gini. Benar. Karena kan sosial media di zaman sekarang tuh sensitif banget. Semalam bisa viral cuma gara-gara mainan kucing. Kemarin tahu kasusnya? Enggak. Kucing yang dimainin. Dilempar-lempar. Padahal zaman kita kucing yang cuman kayak digini terus dilempar begini. Itu kan kayak biasa aja normal kucing, ya. Cuman kan sekarang banyak netizen cat lovers. Nah, kasihan kucingnya kayak gini. Akhirnya tuh anaknya viral. Di Balikpapan? Balikpapan, Semala juga tuh kemarin. Senasib sama Panji kamu. Iya. Semala bukan cuma mobil goyang aja ya. Ups. Tapi ya jadi apa namanya ya, sesuatu hal yang menurut mereka fun itu dan didokumentasikan sama mereka gitu. Itu yang gak kita punya kan? Iya. Itu yang gak kita punya. Generasi kita emang generasi kita itu kenapa narsis? Karena emang kita susah banget. Segala apa ya penuh dengan keterbatasan. Ya, itu bener. pertama. Sekarang kalau kita ngelihat ya punya kamera dulu. Kalau ndak kaya banget ya kan? Ya bener. Kalau orang kalau aku tanya, ternyata akhirnya gue tahu nih, kenapa postingan anak muda zaman sekarang itu 0 postingan atau 1, 2 atau 3? Kenapa itu? Nggak ngerti aku. Itu ternyata karena mereka itu sudah dari kecil punya foto, udah bosen di foto. Iya. Beda dengan ibu-ibu yang usianya 40 dan 50. Kenapa mereka foto-foto? Karena di zamannya mereka susah banget. Iya benar. Jadi generasi sekarang ini kebalik. Switch mereka. Ya karena mereka udah native teknologi dari awal gitu kan. Ya lahir melek teknologi. Kita fotonya masih mereka tuh terlalu banyak. Iya kita masih 0809894 kali kan gitu kan. 08. Itu hafalnya jinglenya ya. Hafal banget itu pembekas gitu. Tapi jadi zaman kita banyak jingle-jingle lucu. Iya gitu kan. Jadi sementara mereka melek udah layar mereka, dunia mereka udah berbeda gitu. Bener. Kan. That's why kenapa mereka ya buat mereka memposting video atau foto di media sosial itu bukan sesuatu yang butuh gimana banget. Waktu 2 tahun aku untuk bisa mahamin. Akhirnya gue terjun lagi nih ke sekolah-sekolah, ketemu. Puncaknya adalah saat tim aku ngebantuin pensinya Semada kemarin yang Juicy Luisi. Itu tuh bener-bener aku akhirnya nongkrong, ngobrol.
Heeh. Sampai malam akhirnya gue tahu Tahu. tuh habitnya mereka itu kayak apa. Oke. Sampai kebiasaan Sigma ya kan. Ya ya. Kalau anak zaman sekarang kan gitu. Miwing gitu. Sigma itu padahal cuma cuek aja gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak ngasih gerak-gerik yang cool, Sigma. Mereka Apa menyebutnya kalau nggak istilahnya keren. cowok keren itu apa disebutnya? Sigma, Sigma ya kalau Sigma boys. kalau kita growo. Kayak gitu. Bahasa zaman Terus dulu. statue juga. Heeh. Buatannya mereka itu cowok-cowok statue gitu. Iya sih banyak banget Cowok-cowok kosakata. cool Heeh. itu statue yang kayak gitu-gitu tuh. Banyak banget kosakatanya dan aku juga udah mulai nggak paham sih sebenarnya. Karena Gak apa-apa, saya juga butuh 2 tahun gitu. aku paling nanya sama adekku tuh yang kuliah semester 5 kan. Jadi dia masih ya tahu lah. Sampai aku tanya, kamu nih apa sih IG-mu tuh diapain sih gitu. Karena dia kan kuliah arsitek. Aku dorong lah dia untuk itu dong karya-karya arsitekmu dipamerin dong di Instagram mulai dari sekarang ngebangun personal branding. Aku saranin gitu. Anak-anak zaman sekarang tuh gak suka Nggak posting. tahu. Tapi di posting di story ditaruh di highlight. Oh gitu. Mereka tuh ngerasa highlight itu juga postingan. Iya sih. Nah, memang. jadi loh mana kalau kita nanya mana foto-foto ada kan di highlight. Jadi mereka gak suka post. Mereka suka posting story taruh di highlight. Makanya kenapa mereka tuh suka bikin story-story yang estetik. Iya. Ribet banget loh generasi sekarang. Iya sih. Tapi senengnya pada saat lebaran tuh waktu ngumpul keluarga, gue paling bahkan aku gak ada ngobrol sama yang seusiaku, kakak-kakak. Malah ngobrolnya sama yang bocah-bocah. Atraktif karena mereka gitu kan. Malah mereka tahu kak, kok Mas Beng tahu nih lagu ini apa segala macam. Dia nggak tahu aku 2 jam sehari di TikTok. Di TikTok pun juga yang Demi riset guys. Demi riset guys. supaya bisa bertahan ya. Bener ya, tapi karena kan apa yang dikerjakan Kak Beng memang memerlukan itu menurutku. Yes, dengan segala macam anak muda Balikpapannya, dengan berbagai macam klien yang Kak Beng kerjakan, ditambah lagi sekarang ada BPN Go juga gitu kan. Bener. Jadi memang perlu knowledge, ibaratnya istilah bisnisnya kan market analisis kan sebenarnya gitu ya. Tapi mereka ini enggak sih Kak, apa namanya, punya resistensi enggak terhadap cara kita memandang mereka? Generasi kita nih, dia punya resistensi enggak sih? Atau sebenarnya mereka tuh juga terbuka kok? Lebih kayak gimana cara mereka tuh kayak gimana ya untuk bisa. Apalagi ini kan yang kemarin nih AMB Mereka yang tuh gak ke-6 suka dijudge sih. Oke, oh iya sih. Dia apa Jadi judgmental nih gitu, dia nah, pasti gitu ya kan. boleh ngejudge, tapi gimana cara masuk. Jadi kalau aku nih, kan banyak banget nih yang nanya nih teman-teman seusia aku, kok lu bisa sih kerja sama bocah-bocah kelahiran 2000. Karena mostly tim aku semua kelahiran 2002. 2004. Berarti baru 18. Ya, di mana aku baru lulus SMA. 22 tahun, Mereka baru lahir. 21 tahun ya. Ya, seperti itu. Ya, sebenarnya kalau untuk yang anak-anak usia itu, emang mereka tuh lebih suka didengerin. Oke. Didengerin dulu dan tidak bisa dikasih larangan. Jadi biarkan aja mereka ngelakuin. Pada saat mereka udah melakukan kesalahan, baru kita tegur. Salah kamu itu di sini loh, yang kayak gini-gini. Mereka pun juga harus diapresiasi more. Misalnya kalau emang kerjanya bagus, sebut aja bagus. Ih bagus banget yang kayak gitu. Iya. Bagus banget. Nanti besok kau bikin lagi yang kayak gini ya. Nah di situ kita harus punya bridging untuk penyampaian. Iya. Berarti jadi biarkan mereka salah dulu, baru. Berarti memang kasih tahu. Dia kan love language-nya word affirmative banget ya gitu ya. Kalau kita kan didikannya hate love. VOC ya kalau saya sih VOC ya. Karena saya pernah merasakan nggak mau ngaji dimasukin dalam drum, saya pernah ngerasain itu. Iya benar. VOC gitu. Kalau mereka kan udah udah enak zaman sekarang VOC masih ada ya? Masih dong ada pelajaran sejarah itu kan. Kali-kali dihapusin ya kan. Nah, apalagi kan kemarin aku sempat ngelihat walaupun aku nggak sempat nonton sih ya, AMB yang ke-6 kemarin yang di Pentas City ya. Itu aku dengar dari beberapa teman-temanku yang wah ini bagus banget gitu secara penyajian, penampilan di akhir, ada lagu dan lain-lain gitu. Kebetulan yang buat juga temanku juga gitu, Mahi gitu, pernah datang jadi narasumber juga di sini. Thank you Mahi. Dan ini this is something new gitu yang apa ya? Aku sendiri pun belum pernah ngeliat ini di Balikpapan gitu. Aku nggak tahu di kota lain atau di mana itu pernah dilakukan gitu. Nah, terus ketika itu semua udah dikerjakan,
kedepannya apalagi kayak yang dicari dari AMB? Kalau dicari nggak ada, tapi kita cuman ngikutin tren tiap tahun aja. Jadi aku Oke, akan nyari anak-anak yang emang sesuai dengan kebutuhan tren di tahun itu, oke. gitu. Jadi emang aku nyari anaknya yang tahun ini tuh bakal ngetren anak-anak yang tipikalnya yang begini. Jadi Heeh. aku harus nyanyi anak gitu. Jadi tiap tahun tuh karakternya masing-masing tuh. Ada Hmm, yang bubbly, ada yang emang apa itu? bubbly itu yang kayak ya kayak cheer up Oh, yang kayak ya gitu, ya ya. bawaannya cheerful yang kayak Oh, gitu. Ada juga yang bawaannya intelek yang seperti itu. oke. Itu emang tiap tahun Beragam dibuatnya jadi ya. Jadi berbeda-beda beragam gitu gitu. ya. Dan emang pengennya AMB Boys and Girls ini dari dulu tuh aku bilang sama ke tim Hmm, aku tuh nggak mau ngerubah karakter. hmm. Aku nemu anak ini dengan karakternya begini, kita tinggal ngeluarin aja personanya dia. Ya mungkin kayak ibaratnya kayak berlian, sebenarnya Yes, tinggal dipoles aja lagi gitu bener kan. gitu. Mereka udah Jadi yang kamu lihat itu anak-anak itu tidak dibikin sama gitu. oke. Sebenarnya ini jadi keresahanku di awal. Hmm. Karena aku ngerasa kok anak zaman sekarang itu sukanya dipakein selempang, ikutan acara-acara duta atau apa segala Pigeon-pigeon macam, itulah ya. pageant-pageant gitu. Bahkan pageant ini banyak banget yang tidak terarah. Hmm. Yang seperti itu. Makanya aku bikin salah satu pemilihan yang berbeda. Heeh. Jadi anak-anakku itu ya nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya nanya, "Kak, nanti kita kelar dari ini tugas kita apa?" Nggak ada. Kamu kan anak sekolah, tugas kamu sekolah. Ini hanyalah tempat wadah kamu untuk cari sesuatu yang kamu suka di luar dari sekolah. Hmm. Seperti itu. Pulang sekolah, kalau kamu suka konten, yuk ikut aku gitu. Hmm. Makanya aku kerjasama dengan kayak Pentasity atau apa Hmm. segala macam. Karena Pentasity itu selalu ngasih wadah. Kak, ini ada undangan nih dari tenan ini bla bla bla, mau nggak? Hmm. Jadi nih, mereka bisa bikin konten tanpa harus ngeluarin duit. Oke. Emang udah difasilitasi Ya. gitu. Dan Dari AMB bantuin fasilitasi nih ya. nih. Kalian ada yang mau nge-gym nggak? Ini ada yang nawarin nih nge-gym di sini. Hmm. Kalau mau gitu Hmm. gitu. Ya, seperti itu gitu. Mungkin ya awalnya nggak harus orientasinya bukan uang dulu deh Nah, gitu. bukan uang dulu. Bener, Gitu. aku ajarin seperti itu. Karena aku selalu mengajarkan ke mereka build portofolio Ya, ya. yang banyak. Ya. Dari situ orang akan notice Ya. kamu. Ya. Karena Balikpapan seperti itu. Ya. Gitu. Balikpapan kan nggak bisa nih kalau kita belum apa-apa udah pujugan. Hmm. Gimana nyebutnya nih? Ya kan? Bener. Ngerti kan? Bener. Jadi emang harus kita create diri kita sendiri sampai akhirnya orang lihat kita dan ngajak kita. Ya, ya, benar. Karena kalau belum apa-apa, aku ini nanti orang-orang Balikpapan kan taunya pujugan males. Iya. Sinis orang Balikpapan itu. Iya, karena orang Balikpapan itu tidak terbiasa dengan mengakui orang ini bagus atau enggak. Ya, betul. Itu tuh problematik Balikpapan dari zaman dulu. Betul. Orang Balikpapan tuh susah banget mengakui nyebutnya saingannya itu oke. Dia tuh susah banget bilang, "Ih, kamu bagus banget deh kayak gini." Iya. Nggak bisa. Iya sih. Setuju sih Kak. Itu kayak Kolaborasi aja baru bisa terlaksana itu 4 tahun terakhir lah. Kalau dulu kan musuh-musuhan. Dia bikin ini, bisa kita bikin ini juga. Gitu. Boleh seperti itu, tapi untuk unjuk diri aja. Dia bikin kayak gitu, aku bikin juga yang kayak gini gitu. Kalau dulu itu mungkin lebih terkotak-kotakan kali ya. Dan tidak mau kolaborasi. Iya, kolaborasi ya dengan lingkungan mereka aja kan. Sebenarnya kan kata kolaborasi yang benar tuh harusnya cross kan. Misalnya nanti Kaltim Live dengan AMB, Kaltim AMB dengan siapa dan lain-lain, itu kan bentuk kolaborasi sebenarnya ya gitu. Ya kalau misalnya AMB butuh aku untuk ada di tempatnya Kak Beng, aku dengan senang hati gitu. Karena itu bentuk kolaborasi kan gitu. Iya gitu. Jadi dan nggak harus selamanya transaksional gitu kan. Tapi akhirnya itu jadi penyakit. Karena tidak bisa mengakui keunggulan satu sama lain, akhirnya jadi individual masing-masing ini self proclaim. Iya benar. Aku yang paling ini. Aku yang paling ini. Itu Balikpapan banget. Sesederhana kalau ada artis atau siapa datang ke Balikpapan, orang Balikpapan tuh gengsi mau foto. Padahal pengen. Iya sih. Iya kan? Iya gak sih? Foto gak sih? Gitu kan, masih gitu kan. Kalau di Jakarta mah enggak, ya datang ya foto-foto aja gitu. Cuek-cuek aja ya. Iya. Statue. Iya, apalagi kalau mereka merasa nggak terganggu gitu ya. Beda kalau mereka terganggu, ya nggak enak juga gitu. Lebih gengsi tinggi itu iya juga sih. Iya. Nggak ngerti aku itu dari mana, itu juga nggak paham sih. Itu tuh bawaan akar. Jadi kayak susah. Banyak banget yang kalau kita mau ngerubah sesuatu yang di Balikpapan ini emang benar-benar harus cabut akar itu banyak banget. Dan aku gagal banget. Dulu kan waktu aku bikin ekspresi look itu kan pengen memperbaiki
bahwa model itu tuh harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi itu nggak bisa karena akarnya belum kecabut-cabut. Jadi edukasinya seperti itu. Itu pun juga terjadi di industri fashion. Oke. Karena kan aku sempat suka juga kan dengan industri fashion. Dulu aku sering bantuin Samantha Project kalau kamu tahu berapa fashion show-nya. Oh iya. Fashion show yang di tahun 2019 yang di belakang Plaza Balikpapan. Itu tuh aku yang bantuin bikin show tunggal pertama pas segala macam. Tapi ternyata tidak diikuti oleh desainer lain. Kenapa? Karena desainer lain ngerasa ini kompetitor nih gitu. Dia tidak mengakui kalau itu bagus. Iya. Dan akhirnya aku berpikir aku tuh kalau bikin sesuatu di kota ini nggak apa-apa kok dibilangin jelek. Gitu. Supaya nggak ini aja. Bukan karena ya. Emang karena aku ngerasa otaknya dia nggak nyampe dengan apa yang gue buat. Dan kita tidak bisa memaksakan tes itu. Benar, setuju. Jadi banyak banget nih yang bakal bilang, Call Team Live itu kan biasa aja pas segala macam. Nggak apa-apa. Iya. Karena itu bukan segmennya dia. Iya, dan bener. kita nggak bisa paksa hal itu. Benar, setuju sih. Memang aku nggak. Ya tadi kan sempat cerita bahwa aku bikin media ini tujuannya untuk aku pengen bikin karya seperti ini gitu tanpa ada tuntutan dari pihak manapun. Tapi pada saat kamu menemukan orang yang ngerti apa yang kamu buat, dia pasti akan bilang, ih bagus banget gini. Iya sih. Ya udah, emang akhirnya market kita terbuat di situ. Betul. Walaupun itu cuma 10% ya nggak apa-apa. Yang penting ada market. Iya justru malah kan yang harusnya dibangun tuh adalah kalau buat aku ya karena aku kuliah jurnalistik juga gitu, yang paling penting sebuah media itu adalah ngebangun kepercayaan dengan narasumber dulu pertama. Benar. Ketika kredibilitas itu sudah terbangun, audiens pasti akan ngikut kok gitu. Nah di sini nih menjaga kredibilitas juga susah juga kan. Gitu. Iya. Karena emang nggak tahu. Aku akhirnya ngerasain. Karena kalau kamu lihat aku sukses terus tuh nggak juga. Aku bikin konser terakhir Sal Priadi tuh gagal loh. Bangkrut. Bukan bangkrut ya. Rugi. Iya. Karena emang ternyata ekonomi lagi turun. Banyak hal yang terjadi di luar itu. Tapi demi kredibilitas acaranya harus tetap jalan. Harus tetap sesuai dengan standarnya kalau aku bikin acara. Gitu. Walaupun bangkrut ya udah harus tetap jalan. Karena kedepannya kan aku akan tetap ada di industri ini. Iya benar. Gitu. Nah itu tadi masuk ke sana Kak. Aku pengen ngebahas satu yang akan dijalankan nih bulan Juli ya? Bulan Juli. Tanggal berapa Kak BPN Go? Tanggal 2 sampai tanggal 6. Nah ini aku ngerasa, ini aku juga lagi-lagi nih apa yang Kak Beng buat itu buat aku tuh sesuatu yang luar biasa. Bahkan menurutku beberapa promotor Balikpapan atau Kaltim perlu belajar sebenarnya sama Kak Beng. Masa iya? Iya dong, harus dong. Karena gini loh, ya selain membuat sebuah BPN Go itu kan udah jadi IP menurutku, intellectual property yang sudah jalan berapa tahun sekarang? Dari tahun 2019. Nah, hampir 6 tahun. Terus kemudian bertahan dan mostly orang yang datang ke sana happy. Yang aku dengar gitu. Alhamdulillah. Gitu. Walaupun aku belakangan Kak nggak kuat datang ke konser. Sebenarnya BPN Go itu bukan konser. Iya jujur. Tapi karena kemarin itu yang ku datangkan terlalu viral. Iya. Dan itu di luar prediksi aku juga. Aku tidak memprediksi manusia akan segitu. Jujur. Aku pulang malah minggu di sini bacet. Jangan sedih. Jangan sedih. Jam 10 saya ditelepon Polres. Tolong besok pagi kamu hadap. Karena itu di luar prediksi. Banyak yang terjadi di luar prediksi aku. Itu bernadia kan. Bernadia. Dan pecah banget gitu. Banget. Nah itu selain itu sustainability-nya Kak, ngebangun itu selama beberapa tahun ini dan juga event-event lainnya ya, tadi Kakak bilang Sal Priadi bahkan rugi gitu dan lain-lain. Apa sih yang mendasarin Kakak untuk selalu buat itu? Aku boleh balik ke belakang dan agak jauh ya. Boleh. Jadi aku memulai ini dari tahun 2014. 14 tuh aku bikin, aku ketemu dengan orang-orang yang passionnya sama nih sama kayak aku. Waktu itu ada Pak Deheri, ada Elsa. Nah di situ kita bilang, kita kayaknya seru deh kalau bikin event. Tapi yang ngasih wadah untuk waktu itu kayak UMKM itu kan dulu banyak banget yang modern baru-baru. Karena kan dulu banyak banget pemangkasan tambang. Iya. Tahun 2014 tuh pemangkasan tambang tuh gede-gedean. Yang akhirnya uang pesangon mereka dijadikan usaha. Iya. Usaha.
usaha bikin kue atau apa segala Iya. macam. Nah, difasilitasi lah oleh Plaza Balikpapan pada saat itu. Mm-mm. Bikinlah kita di tahun 2014, 2015 sampai 2016 kita bergerak sendiri. Itu namanya apa Kak dulu? Kalau Pop up boleh tahu? market. Oh iya pop up market. Pop up market terakhir kita bikin tahun 2016. Di situ tuh bener-bener akhirnya kita part away juga dengan sponsor karena kita ngerasa kita tidak sevisi lagi dan kita memberanikan diri untuk bikin acara yang berbayar. Oke. Pada saat kita bilang berbayar tuh yang mundur banyak banget Bu. Pada saat Ya itu. pasti, karena nggak terbiasa orang Nggak beli terbiasa papan ya kan? ya. Tapi kalau kita nggak berbayar kita mau dapat masukan dari mana? Betul. Akhirnya kita bikin berbayar. Wah itu pecah sih. Heeh. Nggak nyangka bakal ada 8.000 orang yang bakal datang ke situ dalam waktu 1 malam aja. Oke. Yang seperti itu. Udah akhirnya kita ngerasa pop up market udah bagus, kita bikin nama baru, ada Hype pada saat itu Hype Ya, PPN, PPN ya. atas bandara. Jadi pada saat kita ngelihat kesuksesan gitu, orang bandara tuh datengin kita, bikinkan kita acara juga dong kayak gitu. Gue inget banget, mau Pak, tapi boleh nggak kita minta di rooftop itu? Itu pertama kalinya tuh rooftop dibuka dan kita sekali lagi gue tuh senengnya setiap gue melakukan project-project ini itu ketemu dengan orang yang satu visi, taste sama. Jadi pada saat kita ngobrol kita support each other gitu, nyambung apa segala macam. Akhirnya kejadian sampai di akhirnya di tahun 2019 kan selama ini kita anti pemerintahan banget ya. Banget. Maksudnya kita ngerasa ya udah kita bikin anak muda tidak kamu fasilitasi juga nggak apa-apa. Betul. Someday akhirnya datang Bu Hetifah. Oke. Kita Ibuku pertama juga. kali ya Ibu Anda juga ya kebetulan. Ya. Bu Hetifah datang, dia bilang mana proposal kalian? Ya. Boleh aku nanti bantu. Jadi ada yang bilang nih, oh kita dikasih duit sama Bu Hetifah. Nggak pernah. Ibu nggak pernah. Sepeser pun Bu Hetifah nggak pernah ngasih kita duit. Betul. Tapi dia selalu menjualkan proposal kita. Betul. Ke kementerian. Betul. Nah pada saat itu ditunjuk oleh kementerian akhirnya kita jalan. Ya. Kita bikinkan HTF. Oh oke. Ya betul. Personal branding terselubung gitu Ya. kan. Nah, gitu. Hit the Fest namanya. Tapi kalau dibilang juga bisa Hetifah. Sudah dari situ akhirnya Bu Hetifah mengenalkan ke sebenarnya udah kenal Pak Rijal tuh udah lama. Cuman dalam artian Pak ini loh anak-anak dari papan yang harusnya kamu support yang kayak gini. Udah akhirnya untuk pertama kalinya Pak Rijal mempercayakan HUT kota ke kita. Tahun 2019. Oh, aku nggak di sini sih. Nah, jadi nggak itu tahu. untuk pertama kalinya. 2019. Kita 2019 ditantang nih kita bikin acara, bisa nggak? Ya, jadi BPN gue itu basicnya acara HUT kota yang aku perbaiki sama teman-teman. Kita tuh kalau datang ke HUT kota di Dom tuh acaranya selalu kayak gini. Kita nggak suka nggak ada flow jalannya, nggak ada gininya, apa segala macam. Dan ketua HUT kota pada saat itu siapa adanya Rian Nirwan? Aja. Glenn. Ya. Nah Glenn pun juga enak ngobrol sama dia. Ketuanya kan dia tuh ngobrol pemilihan artis apa segala macam. Akhirnya jalan. 2 tahun kita berjalan sama pemerintahan. Di 2020 pandemi kita break. Ganti pemerintahan. Akhirnya nama itu karena itu punya kita. Akhirnya kita bikin sendiri. Di tahun 2022. Ya 22. Itu Gangga bintang tamunya. Iya, aku udah balik ke sini. Di bandara. Aku udah balik ke itu juga ketemu dengan pihak bandara. Kita dibilang kalian mau nggak bikin gitu? Kita mau Pak, tapi yang ini boleh nggak? Gitu. Kita milih tempatnya tuh. Berarti 2022, 2023, 2024 ini yang 2025 kan 2025, yang berturut-turut BPN Go ya. Kenapa akhirnya kita adain lagi? Kamu tanya kenapa harus konsisten? Karena cuan gak sih? Apa? Karena cuan gak sih? Cuan jelas ya kan, alhamdulillah. Tapi sebenarnya kita nggak nyari cuan. Kita itu dekat dengan jadi UMKM nah, juga. Benar. Jadi di dalamnya BPN Go ini ada BPN Foodies, makan Balikpapan, owner Remi Desa, terus ada aku guys yang emang punya klien-klien UMKM yang setiap kita ketemu kapan BPN Go lagi, kapan BPN lagi. Seperti itu. Jadi kita ngerasa 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir nih BPN Go tuh kayak lebarannya UMKM. Menarik. Jadi kayak udah akhirnya yaudah kita bikin kayak ibadah aja deh. Yang harus ada setahun sekali. Tahun ini pun kita ragu loh. Iya, aku sempat dengar katanya nggak jadi katanya. Harusnya karena kondisi ekonomi aku tuh bilang sama anak-anak, kita coba bikin dulu. Nanti kalau misalnya kita lihat pendaftarnya nggak begitu banyak, nggak jadi, nggak apa-apa. Ya toh juga nggak bisa dipaksakan. Kita mengakui kekurangan tuh nggak apa-apa banget. Betul. Emang nggak ada. Tapi ternyata yang daftar 200.
Wow. Di luar praduga. Oh ya udah berarti oke. Terus kita lihat setiap kita bikin postingan insight-nya bagus, di-share sana sini. Begitu kita coba lagi pemilihan artis. Nah, lagi-lagi intuisi yang harus diuji ya. Ya. Karena itu setiap artis selalu aku yang mutusin Oke. gitu. Aku cuman ya karena basic aku musik director, aku director cuman juga. based on Playlist chart. yang lagi didengarin Iya. juga gitu Karena kan. emang, nah kenapa gue tuh bisa keep up sampai sekarang dengan musik? Karena setiap hari Jumat, aku tuh selalu ngecek New Music Friday. Iya. Dan setiap hari aku selalu ngecek Apa yang lagi viral apa? dan top Real. 50 Oke. Indonesia dan global. Itu selalu aku lakuin. Oke. Supaya bisa keep up aja. Masih di gig ya berarti Kak Apa? Beng ya, masih di Masih, gig. karena jiwa-jiwa musik director saya itu Ya, masih ada gitu. Kalau aku udah tenggelam di masa itu. Bahkan kalau gitu. aku lagi gabut, diem di cafe sendirian tuh aku bisa nge-explore SoundCloud, Bandcamp, masih nyari. Gitu masih. Masih. Masih ada gak sih Masih band-band ada. rilis di SoundCloud atau musisi di SoundCloud? Kalau musisi lokal aku nggak tahu, tapi ya kayak aku Internasional. biasa nemu internasional kayak Ya, gitu. ya. Biasa nemu musisi-musisi baru kayak kemarin nemu Snow Allegra, terus nemu Olivia Dean, nemu Cleo Sol tuh di situ Nggak tuh. tahu deh itu guys, aku udah nggak tahu. Musisi-musisi baru gitu. Karena ada sisi yang kekirian gua tuh yang kayak nggak dapet nih kalau cuman diliatin chart gitu. Ya, ya, ya. Karena basic suka banget sama musik jazz kayak Jamie Cullum kayak gitu-gitu. Aku suka banget musik-musik kayak gitu. Nah itu nggak ada tuh di tangga-tangga lagu. Nggak ada itu Kak, udah. Jadi harus ke kiri dikit, jadi dengerin Bandcamp apa segala macam. Oke. Jadi based on chart itu. Oke. Waktu aku pilih Sal Priadi itu juga based on chart. Cuman kayak ternyata Sal Priadi one hit wonder lah menurut aku. Masa sih? Kayak Gala Bunga Matahari tuh gak sekuat itu loh untuk bisa bertahan di posisi atas. Seiring penjualan tiket berjalan-jalan, Gala Bunga Matahari tuh menurun di chart. Oh gitu. Dan akhirnya cuma membentuk masa yang segitu aja. Jadi tuh gak lebih dari 1.500 penonton gue. Padahal kan lagu-lagu yang lainnya juga lagi naik nih sekarang nih. Gitu. Tapi itu juga ada faktor ekonomi. Kan emang lagi 2025 kemarin ya? 2024 ya? belum efisiensi sih itu. Tapi baru kayak mau. daya beli menurun. Ya, daya beli menurun. Jadi emang acara dari bulan Oktober sampai Desember di Balikpapan tuh flop semua. Iya. Ada yang gagal. Yang kalaupun jalan akhirnya cuman Rugi dan Pak Po. Oke. Sekelas Juicy Lucy aja Pak Po kemarin. Padahal Juicy Lucy mah gak pernah sudah fail ya. 3.000 orang. Iya udah gak pernah. Tapi masih gak nutup produksi. Gak pernah fail kan sebenarnya mereka itu. Karena ya lagunya siapa yang gak tahu kan di mana-mana. Untung yang bikin acara anak SMA. Jadi gak mikir untung kan. Oke. Itu. Ya jangan sampai kejadian kayak ya alma materku juga kan. Ya gitu. benar. Tapi ya aku bersyukur. Makanya aku bersyukur banget ada intuisi. Intuisi itu ya waktu aku pilih Bernadia itu juga. Ya memang itu. Emang beruntungnya beruntung gila Bo. Iya benar. Jadi kan emang BPN gue itu udah dari tahun 2020. Terus 2022 aku datengin Gangga. Terus di 2023 aku datengin Girl Gang waktu itu. Nah di situ tuh aku ngerasa harus ada peremajaan BPN gue nih. Udah masuk tahun 10-nya kita. Jadi aku bener-bener nyari pengisi acara yang super duper Gen Z. Yang emang disukai sama anak muda. Karaoke sama Alam Jaya itu. Kalau kamu tahu Alam Jaya itu siapa pas segala macam. Pasti ngira emang ini laku banyak yang mau nonton. Tapi bisa datengin 5.000 orang buktinya. Kayak gitu. Karena aku ngeriset lagi gue butuh anak muda yang usianya 13 sampai 17 datang acara gue, tahu acara gue nih ada. Jadi brandingan tahun depan mereka udah tahu ada BPN gue lagi. Ya, jadi makanya itu menanamkan itu dari awal kepada mereka kan gitu. Investasinya di situ gitu. Nah, tadi Kak Beng udah dengan pengalaman 20 tahun ini aku sedikit tadi ada sedikit nyentil soal kita, kondisi kita di Kota Balikpapan. Pelaku ekonomi kreatif di Kota Balikpapan, di mana kita ini masih jauh lah dari kata ideal gitu. Jauh sih. Jauh banget kan? Jauh banget. Harapannya dan beberapa tahun belakang ini gimana nih Kak kondisinya? Makin bagus atau gimana? Ada progres minimal? Ada lah. Hah? Serius? Ya menurut kamu aja. Maksudnya aku tuh malah ngerasa kota kita ini mengalami banyak kemunduran di pemerintahan yang sekarang. Iya, aku nggak bisa bilang iya atau identity, iya. Secara apa segala macam itu banyak banget. Iya. Dulu aku seneng banget dengan waktu ini bukan aja kali ya. Gak apa-apa, it's okay. Gak apa-apa. Jadi kayak dulu kita punya kedekatan dengan Kabid Dinas Pariwisata, Ibu Irma.
Oh iya ya, Tapi tahu. kita panggilnya Teh Irma ya. Nah, Teh Irma itu adalah orang yang berani turun. ya Dia nyari anak muda apalagi yang mau digandeng untuk bikin gitu apa support segala banget macam. gitu kan memang. Support banget. Nah kalau sekarang enggak tuh di Oke. pemerintahan sekarang tuh. Jadi acara jadi monoton Nah, gitu. Kita lihat acara yang biasanya dibangga-banggakan oleh pemerintah seperti BPN Fest ah, itu penurunan jauh banget. BPN Fest pertama kan yang mencetuskan tuh Adam Lexa. oke. Nah, Adam Dustin Ah, itu pertama kali yang mencetuskan bareng sama Paman. ah, Nah di situ aku bantuin ah, gitu. Kemudian di tahun berikutnya Paman yang handle. ah. Sampai akhirnya kita bikin. Ternyata kita nggak cocok lagi dengan tidak sevisi Iya, dengan pemerintahan yang sekarang. Akhirnya kita lepas. ya. Kita lepas ternyata kurang oke. Nggak ada. Maksudnya acara-acara yang dibikin yang katanya industri kreatif itu tidak ada nilai edukasi. Nggak ada dapat. Benar. Mereka cuma bikin hore dan hore. Iya, itu yang aku juga secara pribadi juga menyayangkan itu. Tapi aku juga mau nambahin konteks ya guys, bahwa pemerintahan yang Kak Beng maksud itu bukan hanya dari pimpinannya aja, Iya, tapi instansi-instansi di bawah gitu, yang terutama yang menaungi industri kreatif gitu kan. Karena aku juga yakin Pak Wali juga nggak bisa kerja sendirian untuk ngurusin hal-hal kayak gini gitu kan. Dulu zamannya Pak Rizal pun dibantu oleh orang-orang yang dia percaya gitu kan. Ya mungkin Pak Wali sekarang, Pak Rahmat mungkin bisa memberikan kepercayaan itu kepada orang-orang yang tepat. Misalnya seperti itu untuk menghidupkan industri kreatifnya di Balikpapan gitu kan. Itu mungkin yang perlu dielaborasi lagi ke pemerintah kotanya mungkin kayak ini mungkin kritik yang membangun sebenarnya. Karena harapan kita pengen tuh banyak acara keren yang bisa kita nikmatin, ya, terutama kepada anak-anak muda dan positif gitu. Karena sebenarnya sebagai orang yang bikin event, kadang-kadang kita tuh nggak tahu mau nyari duit dari mana. Bener. Kalau nggak disupport sama pemerintah. Bener. Tapi sebenarnya kita juga bisa bikin kok event tanpa kamu bantu. Bener. Gitu. Bener. Sebenarnya nih kayak aku dari dulu sama anak-anak itu tuh nggak pernah. Kita datang ke pemerintah itu nggak pernah minta uang. Bener. Kita nggak pernah banget gitu. Cuman sometimes kita kayak minta dibantu aja. Dulu. Akhirnya setelah kita meraung-raung kan pajak baru turun tuh. Dulu tuh pajak pendapatan pajak konser pajak tiket 25%. Wow. Siapa yang mau bikin konser kalau pajaknya segitu? Iyalah. Udah rugi dulu. Belum lagi dengan keriuhan-keriuhan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Jangan. Jadi kalau misalnya kalau kalian bilang bikin event enak apa segala macam, susah banget. Bener. Jadi karena apa ya? Mungkin gini Kak. Mereka tuh belum aware dengan nilai secara ekonomi yang bisa potensinya tuh sangat besar sekali gitu. Karena gini, mungkin yang dilihat sama mereka tadi 25% dari pajak tiket konser tadi. Mereka nggak ngelihat perputaran ekonomi yang terjadi selama 2 hari atau 3 hari event itu berlangsung gitu kan. Dimana misalnya ada 100 UMKM aja yang ada di BPN Go, itu udah berapa omset berapa kan itu. Dan itu kan ekonomi konsumsi rumah tangga yang berputar untuk makroekonomi kota kita juga sebenarnya kan gitu. Mungkin itu kali yang lebih bisa kita berikan pemahaman kayaknya. Kayaknya gak mau paham sih. Kayaknya gak peduli kayak kita cerita. Kayaknya kita gak nyampe target penjualan konser. Gak ada tuh kayak ya udah kalian mau bayar berapa nih. Gitu. Gak ada, tetap dihitung. Iya sih bener. Harus membayar pajak. Iya sih susah ya. Senilai lebih besar daripada untung yang kamu dapat. Iya benar. Terakhir aku bikin konser dengan pajak 25 juta itu, 25% itu, aku bayar pajak ke negara itu 100 lebih. Untungnya gak segitu. Iyalah, aku tahu banget gitu. Karena aku dulu pernah ngebantuin salah satu brand. Keselnya kita membayar itu untuk kota yang kayak gini-gini aja. Iya. Mudahan ya kita bisa sama-sama lah. Minimal kalaupun pemerintah yang nggak mau ya kita-kitanya aja. Kalau tidak mau mensupport, at least jangan dipersulit. Ya, bener. Kalau kita mau ngomong nih ya. Bener. Aku setuju banget karena kita tuh butuh insentif bukan dari sisi anggaran kok, enggak. Tapi misalnya dari kemudahan-kemudahan kita dalam menggelar event, public area itu bisa dibuka untuk kita gunakan gitu kan. Kita juga pasti akan bayar retribusi kepada pemerintah. Selalu bayar. Aku selalu bayar. Dari dulu aku selalu bilang aku selalu bayar dan aku bilang aku akan selalu posting. Iya benar. Karena itu tadi jadi di BPN gue tuh pasti selalu posting. Kita bayar pajak. Benar. Jadi itu penting sih. Nah, dengan insentif itu kita mengharapkan bahwa kota ini menjadi kota yang industri kreatifnya juga tumbuh karena
mau sampai kapan sih kita berharap sama Nah, Well and makanya Case gitu kan. kalau ngomongin industri kreatif, gue udah kayak males aja gitu. Mending ya udah bikin sendiri yang Benar. kalau katanya ini industri kreatif ya udah terserah deh, gue bilang enggak. Mungkin bisa contoh gini, kalau susah atau bingung, contohnya siapa? New York City itu membuat sebuah peraturan di mana filmmaker mau itu independen atau apapun apa segala macam bebas pakai sudut kota manapun nggak dilarang. Sesederhana kayak gitu Kak. Ya. Iya kan? Ada lagi karena pernah kejadian beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Teman-teman mau konten didatangin oknum-oknum yang gak enak. Harus izin lah apalah segala macam. Nah, kita berharap Balikpapan tuh jangan sampai kayak gitu aja deh. Gitu kan? Udah kejadian. Oh iya. Kan kita kalau misalnya mau pakai tenis indoor tuh harus konten, bayar. bikin konten. Oh gak tahu kalau enggak, konten. maksudnya untuk bikin konten sesederhana bikin bikin konten deh gitu. Karena kan kalau di Jakarta tapi izin. Ya kalau izin. Harus izin. Dan izin dipersulit. Wah itu dia tuh yang harusnya kayaknya gak perlu deh terjadi. Terakhir aku bantuin Duta Anti Narkoba untuk photoshoot di tenis indoor. Di mungkin bapak itu mau menjaga areanya kali ya, karena baru dicat atau apa segala macam. Tapi the way dia ngomong ke kita nggak enakin banget pada saat itu. That's why gue waktu itu udah dah nggak usah di sini, kita pindah aja. Gitu. Nah, mungkin hal-hal yang kayak gitu mungkin supaya itu tadi kita nggak minta disupport, tapi jangan dipersulit. Ya setuju. Itu aja. Karena ya di Jakarta udah kejadian sering banget konten kreator mau bikin konten nggak boleh dan lain-lain. Dan itu public space. Ironi kan, public space nggak boleh gitu. Dan yang melarang adalah ya pemerintahnya sendiri gitu kan, aneh gitu. Masa masyarakat yang mau bikin karya nggak boleh gitu. Ya bisa contoh tuh New York tuh kalau mau ikut jauhan ya kan kalau misalnya ini kan. Iya sih. Kayaknya udah hampir sudah 1 jam nih kalau lebih tapi seru. Nah ini terakhir deh, BPN Go. Terus next projectnya apa lagi untuk Kak Beng? Belum tahu sih. Belum ada kepikiran. Makanya kan dari kemarin juga banyak banget ketemu dengan beberapa teman-teman kayak teman-teman venue apa segala macam. Bikin acara tempat kita pengen kayak kalau lagi ekonomi sekarang nih. Bener. Lagi males banget ya dengan bahkan yang biasa sekarang ini sponsor susah banget. Iya. Dengan adanya efisiensi ini. Terima kasih untuk pemilih genap. Efisiensinya tolong. Efisiensi ini jujur lumayan menyulitkan sekali. Iya, sangat. Karena yang biasa kita dapat support sekian, itu tuh susah banget tuh dapat yang segitu lagi. Iya, artinya supportnya nggak cuma hanya ini ya dari instansi-instansi yang lain ya, swasta. Karena kalau misalnya kita mau bikin event, mungkin karena timku ini tim yang gercep secara perhitungan ya, jadi udah kebayang minusnya berapa. Jadi kalau kita belum dapat sponsor, udah tahu minusnya kita berapa, kita susah tidur. Orang padahal biasanya bayangin untung, ini bayangin minus. Kita itu gak pernah bayangin untung. Kita selalu gimana caranya pada saat acara jalan, minus kita itu berkurang. Ya benar. Berkurang sedikit. Ya. Gitu. Benar. Jadi kita bisa mendapatkan pemasukan nutup dari tiketnya juga targetnya nggak banyak. Ya. Karena kalau ditanya, kita tuh nggak nyari cuan banget cuy. Karena itu tadi kan di belakang kita itu ada dapur Balikpapan yang sebenarnya sibuk dengan agensinya dia, dengan kontennya dia. Pak D kamu tahu BPN seperti apa. Betul. Terus C Lisa yang punya Mi Desa, dia sibuk dengan disebut Mi Desa kemana-mana. Jadi kita juga bukan orang yang nganggur banget gitu. Tapi kita menyempatkan diri per 1 tahun sekali di bulan Juli untuk bikin BPN Go gitu. Karena kita ngerasa ini harus berjalan supaya industrinya ini tetap muter. Betul setuju. Dari situ kita juga belajar, kita ketemu dengan UMKM baru. Kita bisa ngasih edukasi ke masyarakat kalau tren UMKM itu lagi kayak gini-gini. Kan kita kurasi. Iya. Jadi kita milih ini bakal jadi tren nih, makanan ini bakal viral nih kayak gini-gini. Itu kita sajikan di acara kita. Supaya ada edukasinya gitu. Jadi kita gak nerima UMKM yang packagingnya Mika atau apa segala macam, itu gak ada. Pengennya mengedukasi orang. Ya benar. Untuk UMKM-nya juga berkembang, konsumennya juga teredukasi, lihat yang seperti itu apa segala macam. Betul. Pengennya seperti itu gitu. Kebayang kan kamu tidurmu gimana kalau kamu sudah tahu minusmu berapa?
Makanya jangan cari tim keuangan yang S2 lah ya. Langsung digebers deh kita ketemu. Gengs update minus kita sekian. Ya siapa tahu nanti habis ada Pak Bos atau Ibu Bos yang habis nonton ini mau ngasih Tapi sponsorship gitu sedikit, kan. sorry ya. Jam in. Oke, Jam punten. in. Punten. Tapi aku pribadi sama teman-teman itu terbuka banget loh buat teman-teman kayak mau nyoba industri event atau apa segala macam, konsul sama kita. Kita terbuka banget. Karena kita pengen industrinya ini yang jalanin bukan kita-kita aja. Bener. Kita bahkan setahun yang lalu aku sempat dicap kayak mendominasi. Paling ini aja. Lah, kalau kamu nggak bikin? Iya, bener. Ya contoh aja gini lah guys, kalau kalian tahu di Jakarta itu ada Sinkro dan Pesta Pora, di mana orang-orangnya itu aja sebenarnya, tapi ya ini perayaan untuk bermusik rame-rame gitu dan nggak perlu. Dan kita itu selalu menunggu siapa sih anak muda yang mau bikin event lagi. Yuk kalau mau ngobrol. Dari tahun lalu tuh. Tunggu ya Kaltim Live. Iya, Min. Dari tahun lalu tuh aku terbuka banget, tapi banyak kan anak-anak sekolah tuh ngobrol bikin event. Aku sih to be honest, aku ada kepikiran untuk bikin event. Yang seperti itu. Cuman mungkin konsepnya berbeda dengan apa yang Kak Beng buat dan lain-lain. Mungkin ya nanti kita bicarakan itu di belakang layar deh. Karena gue selalu terobsesi dengan generasi-generasi yang sekarang mau bikin apa. Bener. Jadi kalau tahu eventnya Mahi Disclose. Bener. Itu kan yang bikin anak AMB. Iya. Gitu. Dan di situ tuh aku bilang nanti kalau mau bikin event aku kenalin. Nanti cari sponsornya ke sini gitu. Bukan karena dia anak AMB ya. Tapi aku ngeliat dia bikin sesuatu itu bagus gitu. Dan seneng banget. Kayak kemarin juga ngobrol sama Erza, bikin scene musik di kota kita jadi lebih bagus gimana gitu apa segala macam. Kita bikin workshop musik atau gimana apa segala macam gitu. Ya aku juga kalau Tim Live ini dibuat juga sebenarnya tujuannya untuk itu. Karena ya tadi lagi seringkali kita nggak tahu orang-orang yang selama ini tuh berkarir di industri kreatif ataupun orang-orang keren yang ada dari Kota Balikpapan ataupun di Kaltim itu nggak pernah masuk radar kita gitu. Dan kita nggak tahu pemikirannya dia, latar belakangnya dia seperti apa dan lain-lain. Kaltim Live hadir untuk menjadi platform untuk itu sih sebenarnya tujuannya itu Kak Beng. Oke Kak Beng ini sebentar lagi kayaknya udah hampir dikat aja nanti banyak ya kalau ada kata-kata gimana kalau emang mau sejam. Enggak, kalau kita mah nggak masalah. Thank you, makasih banyak atas waktunya Kak Beng. Makasih juga sudah diberikan ruang untuk curhat. Nggak apa-apa, dengan senang hati kok. Siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi ke depan Kak Beng. Hooknya yang bagus yang itu tadi ya. Siap. Kurang disupport. FYP deh. Siapa tahu nanti Kak Beng juga mau bikin program di Kaltim Live, kita dengan senang hati ngebuka ruang itu gitu. Jadi terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kehadirannya jauh-jauh datang ke tempat kita di Berkopi. Buat teman-teman siapa tahu mau komunikasi dengan Kak Beng bisa follow di mana Kak? @mybank atau juga bisa follow @anak muda BPP atau Go BPN. Dibeli itu masih ada banyak kan tiketnya? BPN Go hari H kita jualnya mah. Hari H tuh jangan lupa tuh datang. Jadi kalau kamu mau datang ke konser, bukan konser ya, show pas harinya Nadif show, datang dari pagi saran aku sih. Oke, ya karena kita cuma jualnya 20.000 aja ya. Ya udah deh, ini kita emang udah waktunya untuk di stop sama azan ya. Masjid. Terima kasih atas waktunya lagi sekali lagi Abeng. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.